Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu faman yudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Al-Mukarram, para alim ulama, dewan juri yang terhormat, serta hadirin yang insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua dapat merasakan nikmatnya kemerdekaan Indonesia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salawat ma'assalam Allah semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai generasi milenial wajib tahu siapakah para pahlawan-pahlawan bangsa, siapakah para ulama-ulama bangsa Indonesia yang telah memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Tokoh ulama dan pejuang yang telah mendapat gelar sebagai pahlawan nasional Indonesia. Ya, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau adalah anak dari Kiai Haji Asy'ari dan ibu Nyai Halimah yang nasabnya sampai Rasulullah. Telah tercatat beliau lahir pada tanggal 4 Rabiul Awal 1292 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 10 April 1875 Masehi. Beliau adalah Kiai Asy'ari adalah putra dari Kiai Utsman yang mendirikan pondok pesantren keras yang berada di selatan kota Jombang. Merupakan anak ketiga dari 11 orang bersaudara. Dari garis keturunan ibu maupun ayahnya, Kiai Haji Hashim Asy'ari memiliki genealogi dari Sultan Panjang yang berhubungan pada Maharaja Mojopahit Brawijaya V. Hadirin rahimakumullah, sejak anak-anak beliau memiliki bakat kepemimpinan dan kecerdasan. Kiai Haji Hashim Asy'ari memang sudah mampu di antara teman sepermainannya, ia kerap tampil sebagai pemimpin. Dalam usia 13 tahun, beliau telah mengajar santri-santri dari ayahnya, bahkan yang usianya lebih tinggi darinya. Pada saat usia 15 tahun, beliau meninggalkan keluarganya, meninggalkan orang tuanya untuk menimba ilmu yang lebih dalam, untuk menimba ilmu agama dari pesantren satu ke pesantren yang lainnya tanpa kenal sedikit pun kata lelah. Hadirin rahimakumullah, pada usia 21 tahun beliau melanjutkan belajarnya ke kota Mekah. Beliau tak enggan belajar ke kota Mekah selama 6 tahun. Hadirin rahimakumullah, beliau pun juga sebagai pencetus resolusi jihad yang telah dibacakan pada tanggal 22 Oktober 1945 yang telah kita peringati kemarin sebagai Hari Santri Nasional. Hadirin rahimakumullah, berkat ilmu beliau dapat mendirikan pondok pesantren yang bernama Pondok Pesantren Tebu Ireng. Pondok pesantren ini adalah salah satu pondok pesantren yang terkenal yang ada di Indonesia. Pondok pesantren ini berkembang secara pesat di Indonesia. Hadirin rahimakumullah, karena adanya Nahdlatul Ulama, beliau juga memerangi tentang bid'ah
dan ajaran-ajaran yang kurang benar, dan beliaulah yang telah meluruskan. Hadirin rahimakumullah. Dari apa yang saya sampaikan dapat diambil hikmah bahwa satu, siapapun yang menanam, dialah yang akan menuai. Dua, kita sebagai santri Indonesia, sebagai pejuang bangsa Indonesia, sebagai penerus bangsa Indonesia harus bisa mempunyai sifat hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Karena apa? Karena syubbanul yaum rijalul ghad. Di kaki pemudalah harapan di masa depan. Kita sebagai santri harus bisa menjadi harapan bangsa Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.